Oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dan kita sebenarnya sudah masuk dalam minggu-minggu Paskah ya, boleh katakan sudah masuk dalam minggu Paskah, walaupun masih Paskah itu masih 1 bulan ke depan lagi ya. Jadi pembacaan Alkitab hari ini pun kita sudah masuk ke dalam persiapan perjamuan terakhir dan akan masuk ke dalam kesengsaraan Tuhan Yesus, penangkapan Tuhan Yesus, bahkan sampai nanti penyaliban Tuhan Yesus. Saya akan bacakan buat kita semua hari ini diambil dari Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ya. Di sini ada tiga perikop ya. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Bagian Yudas mengkhianati Yesus, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bagian persiapan untuk makan Paskah, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepada, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya. Oke. Nah, saudara sekalian, di ayat pertama dikatakan bahwa hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ya. Di sini seolah-olah mengatakan bahwa hari raya roti tidak beragi itu dan Paskah adalah sama karena tertulis disebut Paskah. Kalau kita bandingkan dengan Markus, di Markus dicantum dengan memakai kata dan, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Tapi memang kedua perayaan ini dijadikan satu karena memang identik dan dirayakan memang secara bersamaan. Paskah di hari pertama tanggal 14, kemudian hari berikutnya dirayakan hari raya roti tidak beragi di tanggal 15 di bulan yang sama. Dan hari raya Paskah hanya dirayakan selama 1 hari, dan kemudian hari raya roti tidak beragi dirayakan selama 7 hari. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan untuk Musa. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 12, Tuhan meminta Musa untuk merayakannya selama 7 hari dan selama turun-temurun. Artinya generasi ke generasi harus terus merayakan hari raya roti tidak beragi ini selama 7 hari ya. Ini adalah sebagai peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya. Ketika tulas 10 akan dilaksanakan, di mana anak sulung akan dibunuh ya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Ya. Jadi setiap ada hari Paskah akan dibarengi dengan hari raya roti tidak beragi. Ini sudah seperti satu paket dirayakan secara bersamaan. Ya mungkin kalau sekarang kita hari Natal dan Tahun Baru pun yang jedanya 7 hari kita sering bilang sama hari Natal dan Tahun Baru dijadikan satu ya. Padahal jedanya cukup jauh. Apalagi ini yang dirayakan secara berurutan ya. Paskah 1 hari, kemudian hari berikutnya hari raya roti tidak beragi selama 7 hari ke depan. Ya. Kemudian di ayat berikutnya kita melihat bahwa imam-imam kepala dan ahli Taurat sedang mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Ya, saat itu kan sedang perayaan ya, sedang perayaan, jadi Yerusalem kondisinya memang sangat ramai
tidak hanya oleh Yesus dan pengikutnya, tapi juga banyak berdatangan orang-orang dari luar yang datang ke Yerusalem. Itulah sebabnya dimanfaatkanlah Bait Allah untuk berjualan ya. Kita lihat dah tempat penukaran uang, tempat jual hewan buat dipersembahkan. Orang memanfaatkan itu untuk mencari untung. Karena Yerusalem saat itu kondisinya sedang sangat ramai dan para imam ini tidak mungkin terang-terangan menangkap Yesus di tengah kerumunan orang banyak ya. Karena mereka punya image ya. Image mereka adalah orang yang baik, orang yang rohani, orang yang terpandang, tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Nah, imam kepala ahli Taurat ini sudah lama memang tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus ya. Kita bisa melihat mereka seringkali melontarkan pertanyaan yang tujuannya menjebak Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjawab dengan salah dan mereka punya alasan untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi Yesus memang sangat berhikmat, selalu bisa lolos dari pertanyaan-pertanyaan jebakan yang dilontarkan oleh mereka. Ya, bahkan jawaban-jawaban Tuhan Yesus itu sangat luar biasa di luar pemikiran, bahkan di luar pemikiran kita ya. Nah, karena kehadiran Tuhan Yesus ini sangat mengusik mereka, seolah-olah membongkar identitas palsu mereka. Jadi mereka kan mereka motivasinya sudah berbeda, mereka ingin terpandang, mereka ingin dihormati, ya. Mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak mentaatinya. Inilah yang dibongkar oleh Tuhan Yesus saat itu ya. Tuhan Yesus mengecam mereka dan mengatakan kalau mereka tahu, mereka mengajar, tapi mereka tidak mentaatinya. Mereka mengajar, tetapi mereka tidak menghidupinya. Maka Tuhan mengecam mereka dengan sebutan munafik ya. Nah, disinilah mereka imam kepada ahli Taurat itu betul-betul merasa terganggu dengan kehadiran Tuhan Yesus. Orang-orang tadinya mendengar pengajaran dia, sekarang malah mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Ya, seolah-olah sekarang mereka bukan imam-imam kepala lagi. Kepalanya sekarang adalah Tuhan Yesus. Bukan ahli Taurat lagi. Ahli Taurat sesungguhnya malah jadi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dengan sempurna memahami hukum Taurat itu. Jadi posisi mereka tergeser ya, dan mereka dibuka identitas palsunya. Itulah yang membuat mereka semakin hari semakin benci dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, membalik-balikan meja, di situ juga mereka hadir dan mereka juga melihat itu. Ya, sehingga mereka sudah boleh terkatakan sudah puncaknya lah. Ini emosi mereka harus cari cara bagaimana untuk menangkap Tuhan Yesus tanpa sepengetahuan orang banyak. Ya. Nah, di perikop berikutnya kita bisa melihat ya muncullah sosok orang yang bernama Yudas ya, yang namanya Yudas. Ya, Yudas ini ada banyak nama Yudas di Alkitab, tapi kita melihat di sini dikatakan Yudas yang bernama Iskariot ya. Jadi ada Yudas-Yudas lain, bahkan saudara Tuhan Yesus pun ada yang bernama Yudas ya. Jadi kita persempit, ini Yudas murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus sendiri juga Yudasnya ada dua ya. Ada yang disebut dengan Tadeus, itu pun namanya Yudas ya. Cuma hanya di kitab Yohanes lah ditulis Yudas yang bukan Iskariot. Nah, jadi itu pembedanya ya. Yudas Iskariot dan Yudas yang bukan Iskariot atau Tadeus ya. Nah, siapakah Yudas ini? Yudas ini adalah anak dari seorang yang bernama Simon Iskariot. Yudas ini pun adalah termasuk 12 orang rasul dan Yudas ini adalah pemegang uang kas atau bendahara dari rombongan Tuhan Yesus ini ya. Jadi memang Yudas ini ketika mengikuti Tuhan Yesus memang motifnya bukan ingin belajar ya, ingin mendengar, tapi memang kita melihat Yudas ini punya satu sifat yaitu cinta akan materi ya. Jadi ketika dia melihat Yesus banyak pengikutnya, maka otomatis dana atau uang yang masuk juga akan banyak dan Yudas yang memegang uang itu dan Yudas bisa memakai uang itu untuk
kepentingan pribadinya. Ya, kita bisa ingat kisah Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu. Ya, di situ pun Yudas bilang, sayang banget minyaknya dipakai, itu kan minyak mahal, bisa dijual dan uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang. Padahal tujuannya adalah uang itu disimpan oleh dia dan dia yang pegang uang itu. Seperti itu ya. Nah, di ayat ini dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, kata-kata masuklah iblis ke dalam Yudas ini berarti Yudas seperti kerasukan, ya. Yudas seperti kerasukan, tapi kerasukan di sini berbeda dengan yang mungkin yang kita tahu sampai saat ini ya, orang kesurupan, orang kerasukan, kita lihatnya apa? Mereka teriak-teriak, kadang kejang-kejang, ada pingsan, ada yang berbahasa ngomongnya aneh atau ngomongnya berat ya, suaranya menjadi berat. Tapi enggak, di sini Yudas sebenarnya sadar penuh. Yudas dirasuki iblis, tapi Yudas itu punya kesadaran yang penuh. Dia sadar, makanya dia bisa pergi menemui mereka imam kepala dan bisa melakukan negosiasi. Ya, kalau tidak sadar tidak mungkin dia bisa melakukan itu semua. Dia sadar, dia tidak pingsan, tidak kejang, tidak teriak-teriak. Kalau kita ingat kisah Tuhan Yesus waktu di Kapernaum, juga ada orang yang kerasukan. Nah, ini kerasukan yang berbeda ya. Dia kerasukan dan dia berbicara kepada Tuhan, apa urusanmu dengan kami, hai anak manusia gitu ya. Dia ada kata-kata seperti itu. Seolah-olah menantang Tuhan Yesus. Tapi ini enggak. Ini Yudas yang sadar penuh ya. Walaupun dia dirasuki iblis, tapi dia sadar penuh apa yang dia lakukan. Sehingga dia bisa keluar dan bisa menemui imam-imam kepala. Ya. Nah, ada catatan mengenai kenapa Yudas sampai mengkhianati Tuhan Yesus ya. Pertama dikatakan adalah Yudas itu sebenarnya tidak beriman bahwa Yesus itu adalah Allah ya. Walaupun dia termasuk 12 rasul, tapi Alkitab mencatat bahwa Yudas tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya, Yudas selama ini memanggil Yesus hanya sebagai guru atau rabi ya. Bahkan di akhir Yesus ditangkap pun dia mencium Tuhan Yesus dan memanggil rabi. Ya. Tidak pernah ada catatan Yudas memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya, berbeda dengan murid lainnya seperti Petrus itu ya, ada catatan dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya, Didimus juga ada catatan dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tapi Yudas ini tidak ada catatannya sama sekali. Ya, yang kedua, Yudas ini sebenarnya secara relasi atau hubungan yang intim dia tidak dekat dengan Tuhan Yesus ya. Tapi secara jarak memang dia dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi secara hubungan pribadi dia tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Dia hampir tidak pernah berkomunikasi bersama dengan Yesus. Kecuali di saat Yesus menegur dia ketika dia akan setelah perjamuan Yesus menegur dia dan dia pergi. Ya. Tidak banyak komunikasi di antara Yesus dan Yudas ya. Lalu yang ketiga kita tahu kalau Yudas ini cinta akan materi ya, sehingga ketika dia menjual Yesus dia akan mendapatkan sejumlah uang ya. Jadi inilah yang ada di pikiran Yudas sehingga dia memang di akhir dia berkhianat dan dia menjual Tuhan Yesus ya. Kalau saya boleh pinjam istilah Musa khotbah minggu lalu nih, menempel tetapi tidak menyatu ya, menempel tapi tidak menyatu. Jadi Yudas ini menempel dengan Tuhan, iya jelas dimanapun Tuhan berada, Yesus berada, Yudas ada. Yesus mengajar, Yudas ada. Yesus melakukan mujizat, Yudas pun mungkin ada. Tetapi tidak menyatu dengan Yesus. Tidak ada pertumbuhan apa-apa di dalam diri Yudas selama kurang lebih 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus. Ya, tidak ada apa ya, tidak ada itikat, tidak ada perubahan baik, tidak ada pengajaran yang masuk ke dalam dia. Semuanya tidak ada yang diserap oleh Yudas ya. Menempel tapi tidak menjadi satu ya. Seperti pokok dan carang yang dikorbankan itu ya. Yudas tidak menyatu dengan Tuhan Yesus. Jadi walaupun mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, Yudas ya tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan rohani di dalam hidupnya ya. Maka
ada yang mengatakan spiritual yang dimiliki oleh Yudas adalah spiritual palsu ya. Kelihatannya rohani, kelihatan religius, murid Yesus, ke-12 rasul, tetapi sebenarnya di dalamnya tidak ada apa-apa. Inilah yang disebut spiritual palsu ya. Masa sih kita kalau mengikut Tuhan 3 tahun, kita rajin, kita mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus, masa tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan dalam hidup kita? Ini hampir tidak mungkin ya. Bahkan sekarang pun kita tidak mendengar suara Tuhan secara langsung, kita tidak melihat mujizat di depan mata kita, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bisa bertumbuh. Oke ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan, pergilah Yudas menghadap imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Ya, di saat imam-imam kepala ini menemukan jalan buntu, tidak tahu harus mengapain, seolah-olah mereka mendapatkan titik terang. Tiba-tiba ada orang yang datang menawarkan bantuan. Dan orang ini bukan orang biasa. Orang ini adalah rombongan dari Tuhan Yesus. Orang inilah orang yang merupakan bagian dari ke-12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan orang ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, kelihatannya dekat ya. Dekat ini dekat, bukan dekat relasi ya, tapi dekat karena merupakan satu kumpulan dengan Tuhan Yesus. Ya, seolah mereka mendapatkan ilham di saat buntu, nggak tahu harus pikirkan apa, ada orang yang menawarkan bantuan untuk menangkap Tuhan Yesus. Maka di ayat berikutnya dikatakan apa? Mereka sangat gembira ya. Kalau kita melihat Alkitab, tidak ada catatan atau mengatakan imam kepala ahli Taurat itu gembira ya. Di sini sangat gembira ya. Seolah-olah memang mereka tidak berusaha keras, tidak perlu memikirkan strategi apa-apa, tetapi tiba-tiba ada bantuan datang, dan bantuan yang bisa dipercaya pasti berhasil karena langsung dari rombongan Tuhan Yesus sendiri. Ya, ternyata bukan hanya kita saja ya, kita ketika menemukan jalan buntu, kita kesulitan, kita hidup dalam banyak pergumulan, Tuhan membukakan jalan buat kita. Nah, ini adalah perbuatan atau karya Roh Kudus. Nah, ini imitasinya nih ya. Ini imitasinya. Jadi ketika mereka sedang kesulitan, tidak menemukan jalan, maka tiba-tiba ada jalan. Ini imitasi. Tapi ini bukan karya Roh Kudus, ini karya roh jahat ya. Ini imitasinya dari karya Roh Kudus ya. Nah, di sini maka kita boleh asumsikan ketika Yudas menemui mereka, pasti Yudas menceritakan semuanya. Yudas tahu schedule Tuhan Yesus, Yudas tahu habis ini mau kemana dan mengapain, itu Yudas tahu. Sehingga tentu saja imam kepala ini setuju dengan tawaran itu dan memberikan sejumlah uang ya, 30 perak ya. Ini seharga dengan harga budak ya. Tuhan Yesus dijual seharga dengan harga budak 30 keping perak. Ya. Nah, pengkhianatan Yudas ini sebenarnya pun sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama ya. Saya bacakan di Mazmur 41 ayat 10. Ya, Mazmur 41 ayat 10 berbunyi, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku ya. Jadi pengkhianatan Yudas ini pun sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Bahkan nilai pengkhianatannya 30 perak itu pun sudah dinubuatkan di dalam kitab Zakaria ya. Dan terakhir, bahkan saat perjamuan makan terakhir pun Tuhan jelas-jelas menunjukkan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya. Di Yohanes 13 kita bisa membaca Yesus berkata kan, ketika ada yang bertanya siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus, lalu Yesus bilang, orang yang kuberikan roti setelah aku mencelupkannya, dialah akan menyerahkan aku. Itu udah jelas-jelas, habis itu roti itu dikasih ke Yudas. Ya, itu sudah jelas-jelas menunjukkan kalau Yudas lah yang akan menyerahkan dia ya. Sampai ada murid yang minta tanya langsung kepada Tuhan Yesus, siapa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ya, setelah Yesus kasih
roti ke Yudas, Tuhan bilang pergilah ya, perbuatlah apa yang mau kamu perbuat ya. Nah, inilah yang dinubuatkan kalau memang Yudas ini akan berkhianat terhadap Tuhan Yesus. Ya. Kita kembali ke Lukas. Ya, oke. Nah, ya iblis ini memang sangat gesit ya, sangat lincah. Kalau Platong pernah berkata, manusia tidak akan pernah menang melawan iblis, ya, kecuali, tapi ada kecualinya, kecuali dia punya Roh Kudus di dalam dirinya. Ya, memang iblis itu gesit, iblis itu lincah, tapi Roh Kudus lebih berkuasa lagi, lebih lincah lagi katakan, lebih gesit lagi, sehingga satu-satunya yang bisa mengalahkan adalah harus punya Roh Kudus dalam diri kita ya. Nah, kemudian di perikop berikutnya ini mengisahkan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mulai mempersiapkan makan Paskah ya. Di sini di Lukas cukup jelas ya, cukup detail dicatat bahwa Tuhan Yesus mengutus Petrus dan Yohanes. Kalau kita lihat di kitab Matius, di Injil Matius, dikatakan murid-muridnya ya. Murid-muridnya ini kan banyak ya. Tapi kalau dilihat di kitab di Injil Markus lebih cukup detail, 2 orang muridnya. Ya, di Matius ditulis murid-muridnya, tapi di Markus 2 orang muridnya. Nah, di Lukas ini 2 orang muridnya ini malah disebutkan lagi, yaitu Petrus dan Yohanes. Ini hanya menyuruh mereka pergi masuk ke dalam kota, menemui seseorang yang membawa kendi. Nah, kita percaya seseorang yang dimaksud ini adalah seorang laki-laki sudah pasti ya, karena di terjemahan Inggrisnya itu a man, lalu pakai kata he, jadi memang ini laki-laki. Padahal tradisi yang membawa kendi itu umumnya adalah wanita, Jadi ketika murid-murid ini diutus untuk pergi menemui seorang yang membawa kendi itu, ini secara logika kita, kalau tadi yang membawa kendi biasanya wanita, maka ini akan menjadi segala sesuatu peristiwa yang langka, atau mungkin yang bisa-bisa nggak ketemu ya, tidak ketemu orang membawa kendi berisi air ini. Ya, jadi ketika Tuhan mengutus muridnya, kita bisa belajar bahwa muridnya ini murid yang betul-betul taat sepenuhnya ya. Dia tidak tanya seperti apa ciri-cirinya Tuhan Yesus, pakai baju apa, dan titiknya di mana kami bisa menemui mereka. Tapi enggak, mereka pergi seperti perkataan Tuhan, pergi masuk ke kota, dan segala yang terjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, padahal kan kalau kita melihat ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi ya. Pertama, murid-muridnya ini tidak ketemu dengan orang yang dimaksud yang bawa kendi. Ya. Kedua, kalaupun ketemu orangnya, kemungkinan kedua adalah belum tentu orangnya bersedia dipakai rumahnya untuk Tuhan Yesus makan dengan murid-muridnya. Ya. Tetapi semua ini terjadi persis sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Di sini kita bisa belajar 2 hal ya. Bagaimana kemahakuasaan Tuhan ketika Tuhan berkata sesuatu, pasti sesuatu itu akan berjalan seperti yang dia katakan. Ya. Ketika muridnya melakukan persis seperti yang Tuhan katakan, semua berjalan mulus sampai akhirnya bertemu dengan yang membawa kendi itu, mengikuti sampai rumah dan bertanya ruangan mana, hasil disiapkan ruangan yang bisa digunakan. Itu persis semua seperti yang Tuhan Yesus katakan. Ya, jadi murid-muridnya betul-betul taat total, percaya kok apa yang Tuhan Yesus perintahkan pasti itu terjadi dan mudah, tidak kesulitan ya. Berbeda dengan Yudas ya. Di sini kita bisa bandingkan 2 murid ini betul-betul percaya dan taat sepenuhnya terhadap perkataan Tuhan. Kalau Yudas kan tadi tidak percaya bahwa Tuhan itu Allah ya. Nah, kalau kita yang ada di situasi seperti murid-muridnya ini, pasti kita juga ragu buat jalan ya. Kita akan ragu buat jalan, apakah
eee, benar segampang itu, orang yang tidak kita kenal loh, masa tiba-tiba kasih rumahnya buat dipakai, tetapi ternyata semuanya tidak seperti itu ya, apa yang Tuhan katakan semua terjadi. Dan di sini sekali lagi tidak ada settingan sama sekali, ya. Ini tidak ada settingan, sudah ada kompromi sebelumnya, sudah ada negosiasi, rumahnya mau dipakai, tidak ada sebelumnya. Ini semua terjadi tanpa skenario, ya. Kalau kita kan sekarang banyak banyak, video ya di sosmed yang, eee, orang dihina-hina, ternyata orang itu adalah bos besar, seperti itu ya. Itu semua kan sudah di-setting ya, sudah settingan. Tapi semua terjadi, eee pada saat ini itu tidak ada settingan, tidak ada skenario sama sekali. Semua terjadi karena Tuhan yang berfirman ya. Nah, dari perikop ini kita boleh belajar percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian juga kita boleh belajar bagaimana kita menjaga hati, pikiran kita supaya kita tidak digoda oleh iblis dan kita bisa melakukan dosa ya. Jadi Yudas yang menjual Tuhan Yesus sampai sekarang pun masih ada Yudas-Yudas zaman zaman now sebutannya. Yudas-Yudas sekarang yang juga menjual Tuhan Yesus untuk sesuatu ya, untuk popularitas, untuk harta dan untuk sebagainya. Biarlah kita belajar menjaga hati kita supaya menjaga pikiran kita supaya iblis tidak punya celah untuk masuk menggoda menggoda kita ya. Ini juga sudah masuk dalam minggu-minggu pasca. Biarlah kita mempersiapkan diri, kita boleh kembali merenung apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kesengsaraan Tuhan Yesus disalib untuk menyelamatkan kita. Karya terbesar yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan kita dan bagaimana respon kita untuk keselamatan yang sudah kita terima sampai saat ini ya. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati.